Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Aisyova Nurjana dengan NIM 23-52148-PN-18618. Saya dari program studi Manajemen Sumber Daya Akuatik. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem digesti dan ekskresi pada moluska. Yang pertama yaitu sistem pencernaan pada moluska itu terdiri dari 4 komponen, yaitu foregut atau usus depan, midgut atau usus tengah, hindgut atau usus belakang, dan rektum. Kemudian sistem digesti pada moluska itu terdiri dari foregut yang meliputi rongga bukal, rahang, kelenjar ludah atau salivary, dan kerongkongan. Kemudian bagian midgut itu meliputi lambung, style sac, kelenjar pencernaan, dan gastrik. Kemudian ada hindgut atau intestine, kemudian ada rektum dan anus. Kemudian ada kebiasaan makan pada moluska itu dibagi menjadi 7. Yang pertama, microphagus, feeding on biofilm. Yang kedua, particle feeding. Ketiga, scraping hard surfaces. 4, omnivorous feeding. 5, herbivorous feeding. 6, fungal feeding. Dan 7, carnivorous feeding. Kemudian, sistem digesti pada moluska ini mengalami evolusi dari masa ke masa, itu sesuai dengan kebiasaan makanannya. Kemudian ada particle feeding pada moluska jenis bivalvia. Yang pertama ada pasif atau mechanical, kedua aktif atau behavioral. Yang pertama pasif atau mechanical. Ini mencakup seleksi berdasarkan ukuran, berat, dan bentuk, serta interaksi mekanis lainnya antara permukaan partikel dan organ penyortir. Kemudian yang kedua, aktif atau behavioral. Itu merupakan perubahan yang terjadi ketika bagian tubuh yang khusus seperti otot atau bulu itu bergerak karena adanya sinyal kimiawi dari partikel yang berbeda. Pada tabel ini menjelaskan tentang isi dari saluran pencernaan kerang laut atau Placopecten magellanicus. Isi dari tabel di atas yaitu spesies. Maksud dari spesies ini itu spesies yang dikonsumsi oleh kerang laut tersebut. Kemudian ada kategorinya dan habitat. Di sini habitatnya ada 2, bentik dan pelagik. Kemudian ada size partikelnya. Gambar ini menunjukkan diagram anatomi bagian dalam tubuh moluska. Jadi yang pertama itu seperti yang di depan, bagian depan itu tampak seperti jantung, ginjal, kemudian ada saluran pencernaan dan otot. Di sini ginjal berfungsi dalam proses ekskresi dengan adanya saluran yang terhubung dengan rongga perikardium. Terus terdapat struktur sifon inhalansi dan ekshalan yang berperan dalam pertukaran gas. Kemudian untuk otot-otot adduktor dan juga mantel yang digunakan untuk membungkus bagian dalam tubuh moluska. Secara keseluruhan, gambar ini itu menjelaskan tentang sistem pencernaan dan ekskresi pada moluska dalam satu ilustrasi yang komprehensif. Slide ini menjelaskan proses pencernaan dan penyerapan akhir pada moluska Caenogastropoda. Nah, pada moluska Caenogastropoda ini sebagian besar pencernaannya dan penyerapan akhir itu terjadi di tubulus kelenjar pencernaan. Sistem pencernaan ini tuh meliputi kerongkongan, crop itu jika ada, kelenjar pencernaan, dan usus. Kemudian pada kebanyakan moluska itu tuh makanan yang telah tercampur dengan lendir dari rongga mulut itu kemungkinan mengandung enzim. Dan juga beberapa moluska yang lain itu dapat mendapatkan enzim itu dari kelenjar yang berada di kerongkongan. Untuk enzim yang diproduksi di style sac itu dilepaskan dari crystalline style jika ada, dan untuk enzim tambahan itu diproduksi pada kelenjar pencernaan. Kemudian partikel-partikel kecil itu
dibawa oleh silia menuju ke dalam kelenjar pencernaan yang dimana partikel-partikel yang lebih besar dipindahkan ke dalam usus. Kemudian pada slide ini terdapat gambar yang menjelaskan tentang proses pelepasan spiroles. Selanjutnya, pencernaan pada bivalvia ini memiliki dua cara utama dalam mencerna makanan. Yang pertama ada pencernaan di luar sel atau ekstraseluler, kemudian ada pencernaan di dalam sel atau intraseluler. Yang pertama, pencernaan di luar sel atau ekstraseluler ini enzim memecah makanan di dalam saluran pencernaan, di mana makanan itu dipecah menjadi bagian yang kecil dan sehingga dapat diserap oleh sel-sel usus. Kemudian yang kedua ada pencernaan di dalam sel atau intraseluler, di mana sel-sel pencernaan itu menelan dan mencerna partikel makanan di dalam dirinya sendiri yang terjadi di kelenjar pencernaan dan terkadang terjadi di bagian usus belakang. Kemudian ada pun perbedaan utama antara jenis bivalvia. Yang pertama ada protobranch yang lebih banyak menggunakan pencernaan di luar sel. Kemudian ada autobranch yang lebih mengandalkan pencernaan di dalam sel. Tabel di sini menjelaskan tentang nilai pH pada saluran pencernaan pada bivalvia. Di sini menggunakan dua spesies, yaitu Ostrea atau tiram dan Mia atau kerang lunak. Pada tabel di atas berisi tentang esofagus atau kerongkongan yang memiliki nilai pH pada tiram itu 5,8 dan pada kerang lunak 6,6. Kemudian pada bagian perut pada tiram memiliki nilai pH 5,5 dan pada kerang lunak 5,8. Kemudian bagian divertikula pencernaan itu pada tiram 5,7 dan pada kerang lunak 5,7. Dan seterusnya. Enzim pencernaan di perut bivalvia, terutama autobranch, itu bersifat endogen. Tapi tidak semuanya juga bersifat endogen, antara lain seperti esterase atau pencernaan lipid. Kemudian ada asid dan alkalin fosfat yang mungkin terlibat dalam penyerapan dan fagositosis bahan dari perut moluska. Kemudian ada endopeptidase yang misalnya tripsin yang digunakan untuk memecah protein. Kemudian ada karbohidrat di mana enzim pemecah yang digunakan ada amilase, glukosidase, galaktosidase, maltase, kinitase, dan selulosa. Tabel di sini menjelaskan tentang karbohidrat, lemak, dan protein pada kelenjar pencernaan bivalvia. Di sini tabel berisi enzim yang memecah karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian ada substrat yang dihasilkan, kemudian ada referensi. Jadi, enzim pencernaan pada moluska itu diproduksi oleh kelenjar pencernaan. Tetapi di beberapa taksa juga dapat dihasilkan oleh kelenjar salivary, kelenjar oesophageal, dan dari sel-sel epitelium di gut. Simbiosis moluska. Contoh di sini diambil contoh simbiosis moluska di antara kerang raksasa atau Trigdapna yang bersimbiosis dengan Zooxanthellae. Pada hasil fotosintesis Zooxanthellae yang menghasilkan glukosa dan diakumulasi oleh host, di sini host ini akan mendapat manfaat dari hasil simbiosis, yaitu fotosintesis yang digunakan sebagai nutrisi. Contoh yang kedua simbiosis moluska yaitu cacing kapal atau teredo. Jadi mereka itu memakan potongan kayu dan menggali ke dalam kayu menggunakan bakteri pada kelenjar pencernaan. Pada waktu siang hari, cacing kapal akan makan sehingga kelenjar pencernaan akan mencerna makan pada fase ini. Kemudian dari hasil pencernaan potongan kayu yang terjadi, itu proses pencernaan terjadi lagi pada malam harinya dengan bantuan bakteri simbiotik. Sehingga pada cacing kapal, itu lambung dan ususnya itu digunakan pada waktu yang berbeda dalam
dua fase makan. Dan juga cacing kapal itu menggunakan bagian kelenjar pencernaan yang berbeda. Contoh simbiosis moluska yang ketiga yaitu simbiosis dengan bakteri. Yang pertama yaitu dari hydrothermal vent atau yang hidup pada kondisi lingkungan anaerob itu akan bersimbiosis dengan bakteri. Bakteri ini bersimbiosis seperti sulfite oxidizing bakteri dan methane oxidizing bakteri, di mana bakteri-bakteri simbion itu menempati lamela insang dari moluska tersebut. Kemudian bakteri methane oxidizing bakteri itu dapat memanfaatkan metan sebagai sumber energi dalam menghasilkan bahan organik. Kemudian simbiosis dengan bakteri dalam kelompok Bivalvia seperti dalam keluarga Solimidae, Nucinelidae, Mitilidae, Lucinidae, Thiassiridae, dan Vesicomidae itu merupakan hubungan yang saling menguntungkan antara moluska dan bakteri pengoksidasi sulfur. Dalam hubungan ini, bakteri itu menggunakan sulfur yang dihasilkan oleh moluska untuk proses metabolisme mereka. Jadi, bivalvia seperti Solimidae dan Vesicomidae itu membentuk simbiosis dengan bakteri pengoksidasi sulfur, di mana hemoglobin bivalvia itu dapat membantu mengangkut sulfur untuk bakteri yang biasanya diperoleh dari air. Di sini ada contoh hasil dari mikroskop filamen insang dengan pembesaran 400 kali, di mana yang warna merah ini merupakan bakteri pengoksidasi sulfur, dan yang warna hijau ini bakteri pengoksidasi metan. Bathymodeolus azoricus merupakan spesies moluska yang hidup di daerah sekitar vent hidrotermal. Moluska ini tuh menjalin sebuah simbiosis dengan dua jenis bakteri simbion, yaitu sulfate oxidizing bacteria dan methane oxidizing bacteria, yang tinggal di lamela insangnya. Kemudian bakteri ini membentuk simbiosis dengan bakteri pengoksidase hidrogen sulfida dan metana di vent hidrotermal, yang kemudian memanfaatkan H2S dan metana sebagai sumber energi untuk menghasilkan bahan organik yang dibutuhkan oleh moluska. Contoh simbiosis moluska yang keempat yaitu Lucinoidea. Beberapa Lucinoidea tidak sepenuhnya bergantung pada karbon dari bakteri simbion, tetapi memiliki sifat mixotrofik karena insang mereka dapat mengangkut partikel yang ditangkap ke mulut yang kemudian dicerna dan diasimilasi di dalam usus. Umumnya, kerang dengan bakteri simbiotik juga dapat melakukan suspension feed, dan beberapa dari Bathymodeolus itu mendapatkan sebagian besar nutrisinya dengan cara ini. Sementara yang lain terutama mengandalkan karbon yang berasal dari bakteri. Selanjutnya, sistem pencernaan pada gastropoda itu dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu mulut, kedua otot-otot parinik yang mempunyai rahang seperti tanduk dan radula, 3 esofagus, 4 crop, pembesaran saluran pencernaan untuk menyimpan makanan yang berukuran besar dan berdinding tipis. Kemudian di sisi crop itu terdapat kelenjar salivary sebanyak 2 buah yang mempunyai saluran sampai ke parinik. 5 stomach, 6 kelenjar pencernaan atau liver yang terdapat di bagian atas dan mempunyai saluran yang bermuara di stomach. Kemudian ada intestine dan ada anus. Gambar tersebut merupakan struktur organ dari gastropoda. Selanjutnya ini merupakan contoh dari gastropoda yang dinamakan dengan bulia. Bulia ini memiliki belalai yang digunakan untuk mencari makan. Kemudian ada particle feeding dari gastropoda.
Jadi beberapa kelompok gastropoda itu termasuk Umboninae atau Trochidae, Cainogastropoda, dan sebagainya secara independen telah berevolusi menjadi pemakan suspensi ctenidial, tetapi tidak ada pemilahan partikel yang ditangkap sebelumnya, meskipun pada Umboninae atau Trochidae dan Turritellida, tentakel panjang pada bagian lubang itu untuk masuk air yang mungkin membantu mencegah masuknya partikel-partikel terbesar. Pada subkelas Vettigastropoda ini didominasi atau semuanya pada suspension feeding. Kemudian pada subkelas Cainogastropoda ini didominasi oleh suspension feeding, namun masih ada yang mucous net feeding. Kemudian pada subkelas Heterobranchia ini terdominasi oleh mucous net feeding. Particle feeding gastropoda. Jadi, pencernaan pada gastropoda itu memiliki dua sifat, yaitu ekstraseluler dan sebagian lagi intraseluler. Jadi, untuk pencernaan ekstraseluler itu terjadi terutama di perut dan sebagian di usus. Kemudian untuk pencernaan intraseluler itu terjadi di kelenjar pencernaan yang terkadang juga terjadi oleh amoebositas di perut. Kemudian pada gastropoda itu sumber utama enzim lambung ekstraseluler itu adalah kelenjar pencernaan, dan kondisi asam di dalam lambung itu memberikan lingkungan yang optimal untuk sebagian besar aktivitas enzimatik, meskipun kondisi ini tidak diperlukan untuk semua enzim pencernaan. Gastropoda juga bersimbiosis dengan bakteri pada laut yang dalam. Untuk contohnya ada di slide selanjutnya. Jadi, untuk simbiosis gastropoda dengan bakteri, itu yang pertama ada bakteri-bakteri simbion seperti sulfate oxidizing bakteri dan methan oxidizing bakteria itu menempati lamela insang dari moluska tersebut. Bakteri sulfate oxidizing bakteri itu memanfaatkan H2S sebagai sumber energi dalam menghasilkan bahan organik. Kemudian bakteri metan oxidizing bakteria itu memanfaatkan metan sebagai sumber energi dalam menghasilkan bahan organik. H2S dan metan itu melimpah di kawasan hydrothermal vent, di mana host itu mendapatkan bahan organik yang dihasilkan oleh bakteri simbion dan limbah metabolis host yang digunakan oleh bakteri simbion. Umumnya, moluska memakan dengan cara memikis atau menggigit jaringannya, menelannya dengan utuh, atau dengan cara menghisap cairan tubuh. Pada beberapa moluska, mereka memakan hewan yang jauh lebih kecil dari ukuran tubuhnya, contohnya seperti Scapupoda, yang sebagian besar merupakan mikrokarnivora, yang secara selektif memakan hewan kecil seperti Ostracoda atau juvenile mollusca dan protista seperti Foraminifera yang menggunakan captacula yang panjang dan tipis untuk menangkap mangsanya yang kecil secara selektif. Carnivory feeding pada beberapa gastropoda. Jadi, gastropoda itu ada yang sebagai scavenger, yaitu pemakan jaringan hewan yang sudah mati. Scavenger itu mampu mendeteksi pakan dari kejauhan karena memiliki sifon inhalasi yang panjang, sering bergerak, dan ospadium kemonsensorik yang berkembang sangat baik. Untuk beberapa anggota moluska itu menggunakan racun untuk membius atau membunuh mangsa yang dimana disekresikan oleh kelenjar ludah atau disekresikan oleh kelenjar hypobranchial. Tabel di sini itu menjelaskan tentang contoh ordo atau kelompok taksonomi dalam kelas gastropoda yang merupakan bagian dari filum Mollusca. Ini merupakan Bivalvia septibranch, Cuspidata, dan Poromia granulata yang memakan krustasea kecil, menangkapnya dengan cara menghisap
menghisapnya ke dalam sifon inhalasi. Kemudian ini ada jenis moluska yang memiliki kebiasaan makan karnivora. Yang pertama, strategi memangsa itu digunakan oleh dua spesies Chionidae untuk menangkap ikan, yaitu dengan cara menyuntikkan racun dengan menggunakan toxoplasmosis. Nah, mangsa yang ditangkap oleh toxoplasmosis ini termasuk cacing polychaete, gastropoda, dan ikan-ikan kecil, dan mangsanya yang ditelan secara utuh. Untuk contoh moluska yang lain yaitu Cephalopoda. Cephalopoda itu memakan krustasia hidup dan ikan-ikan yang berada di daerah tempat di mana ia mencari makan. Cephalopoda itu berenang untuk mengejar mangsanya dan menangkap mangsa dengan lengan dan tentakel yang dia miliki. Untuk beberapa spesies bentik seperti sepia yang terkubur di dalam pasir atau gurita yang melingkar dengan postur seperti payung terbuka yang dapat menangkap mangsa tanpa dikejar. Sistem pencernaan pada Cephalopoda itu dibagi menjadi 9. Yang pertama yaitu mulut, 2 parnik dengan sepasang taring dan gigi radula, itu berfungsi untuk memarut makanan. Kemudian yang 3 ada esophagus, 4 stomach, 5 crop, 6 caecum, 7 intestine, 8 rectum, dan 9 anus. Ini merupakan gambar dari organ pencernaan gurita, sepia, dan oligo. Sistem pencernaan pada Cephalopoda. Jadi, Cephalopoda ini mempunyai 2 pasang kelenjar salivary yang digunakan untuk pencernaan hingga melumpuhkan mangsa. Cephalopoda memiliki tinta dengan saluran berujung dekat anus. Kelenjar tersebut dapat mengeluarkan cairan seperti tinta sehingga air di sekitar dapat berubah warna hitam dan dia dapat melarikan diri dari pemangsanya. Ini merupakan tabel di mana berisi data makanan yang ada di perut Cephalopoda. Ini ada beberapa spesies yang terdapat pada perut Cephalopoda. Ada 3 jenis spesies yang terdapat atau terdeteksi di dalam perut Cephalopoda. Yang pertama ada Octopoda, kemudian ada Sepiodea, terus Teutoidea. Jadi grafik ini menunjukkan tentang perubahan jumlah makanan yang dicerna di dalam tubuh gurita atau oktopus selama siklus pencernaannya. Ini untuk grafik yang horizontal, yang time, itu menunjukkan persentase makanan yang jadi cerna selama 14 jam setelah makan. Pada awal, jumlah makanan yang dicerna itu cepat meningkat. Tapi setelah sekitar 12 jam, perut gurita sudah kosong. Ini menggambarkan proses pencernaan dan penyerapan makanan oleh gurita selama satu siklus pencernaan. Jadi, dari grafik ini memberikan informasi kuantitatif tentang laju pencernaan makanan pada gurita selama waktu tertentu setelah makan. Tabel di sini menjelaskan tentang evolusi proses pencernaan pada beberapa Cephalopoda. Di sini terdapat beberapa spesies dengan gaya hidup yang berbeda, kemudian durasi pencernaan pada waktu yang berbeda, kemudian ada keadaan makanan yang masuk ke kelenjar pencernaan, ada pencernaan di kelenjar pencernaan, kemudian ada tempat penyerapan. Pelepasan enzim dari sel sekretori pada moluska dan hewan lainnya. Yang pertama ada sekresi apokrine, di mana bagian apikal sel itu terjepit akan pecah
sehingga membebaskan butiran sekretori yang mengandung enzim. Kemudian yang kedua itu ada sekresi halocrine, di mana seluruh sel sekretori itu akan hancur untuk melepaskan isinya atau yang berupa enzim itu. Kemudian yang ketiga ada sekresi morocrine, di mana enzim akan dilepaskan dalam vesikula kecil dengan cara eksositosis melalui membran sel. Untuk enzim pencernaannya itu ada 4, seperti esterase, pencernaan lipid, kemudian asid N-alkalin fosfat yang mungkin terlibat dalam penyerapan dalam fagositosis bahan dari perut. Kemudian ada endopeptidase yang misalnya seperti tripsin yang digunakan untuk memecah protein. Kemudian ada karbohidrat yang dimana enzim pemecah karbohidrat ini termasuk seperti amilase, glukosidase, galaktosidase, maltase, kinetase, dan selulase. Untuk kinetase ini diperlukan untuk memecah kitin seperti misalnya pada diatom. Dan untuk selulase itu diperlukan untuk memecah selulosa. Yang terakhir ini sangat aktif dalam perut bivalvia. Kemudian selulosa endogen telah terbukti diproduksi di beberapa moluska, tetapi lebih sering diproduksi oleh bakteri simbiotik di dalam usus. Kemudian akan dijelaskan tentang sistem ekskresi pada moluska. Next. Ekskresi pada moluska itu memiliki 3 peran utama. Yang pertama yaitu membersihkan cairan tubuh dari sisa-sisa metabolisme yang akan menjadi racun jika dibiarkan menumpuk. Kemudian yang kedua, mempertahankan makromolekul dan air yang penting dalam tubuh. Dan yang ketiga, mempertahankan tekanan osmotik. Untuk menjalankan peran-peran tersebut, sel-sel yang membentuk sistem ekskresi moluska itu menjalankan 3 fungsi dasar, antara lain yaitu 1. Penyaringan urin primer dari hemosoil. Kemudian yang kedua, pengangkutan produk limbah dari hemolimfa ke dalam urin. Dan yang ketiga, reabsorpsi metabolit yang berguna dan air jika perlu dari urin. Selanjutnya yaitu metabolisme nitrogen. Yang pertama, metabolisme protein akan menghasilkan limbah sulfur dan nitrogen, di mana sulfur yang diekskresikan dengan mudah dalam bentuk sulfur dioksida atau SO2. Kemudian, nitrogen biasanya diubah menjadi amonia dan kemudian menjadi urea atau asam urat. Sebagian besar hewan mengeluarkan nitrogen mereka limbah sebagai salah satu dari 3 produk utama. Di antaranya yaitu amonia, asam urat, atau urea. Pemanfaatan limbah nitrogen. Jadi untuk beberapa cephalopoda itu menyerap amonia untuk membantu daya apung. Contohnya pada Tridacna yang bersimbiosis dengan alga, itu nitrogen dimanfaatkan oleh alga di siang hari, tetapi di malam hari amonia dikeluarkan karena tidak ada fotosintesis. Kemudian ada gas amonia atau NH3. Ini juga dimanfaatkan oleh moluska bercangkang karena konversi menjadi amonium NH4+ akan meningkatkan pembentukan kalsium karbonat dengan rumus 2NH3 plus H2CO3 plus Ca2 menjadi 2NH4 plus CaCO3. Pada beberapa siput terestrial menyerap sejumlah besar gas amonia dari udara melalui epidermisnya, yang memungkinkan mereka untuk menghemat nitrogen yang digunakan dalam sintesis asam amino yang seharusnya diperoleh dari pakan. Sistem ekskresi. Jadi ada 2 jenis organisme sistem ekskresi secara umum, yaitu epitel dan mesodermal. Untuk mesodermal sendiri yaitu struktur tubular yang secara umum disebut sebagai ginjal atau nefridia. Sebagian besar epitel itu terbatasi pada aliran zat terlarut dan air,
Tetapi beberapa epitel itu dikhususkan untuk transport zat terlarut secara aktif, misalnya kayak ion, glukosa, asam amino, urea, dan bahkan limbah seperti logam berat melalui organ-organ seperti insang atau kulit dan juga maupun ginjal. Kemudian selanjutan dari slide yang sebelumnya, jadi kompleks jantung ginjal pada moluska itu memiliki proses penyaringan, penyerapan, dan pengeluaran limbah, di mana pada proses tersebut jantung dilindungi oleh epikardium dalam perikardium, dan podosit berperan penting dalam filtrasi cairan. Proses penyaringan dan ekskresi ini pada gastropoda ini memiliki perbedaan dari pada berbagai kelompok. Misalnya kayak pada gastropoda rendah, itu penyerapan terbatas di ginjal yang kanan. Kemudian pada apogastropoda, itu penyerapan di kelenjar nefridial, ekskresi di ginjal kiri. Kemudian untuk bagian heterobrans, itu penyerapan tidak terbatas pada satu bagian, dan ekskresi nitrogen sebagian besar terjadi di kelenjar pencernaan. Kemudian ada cairan filtrasi atau urin primer, itu mengalir dari rongga perikardial itu melalui saluran perikardial menuju ginjal untuk proses yang lebih lanjut. Pada saat di ginjal ini terjadi proses reabsorpsi zat penting seperti air dan glukosa dan sekresi tambahan untuk menghasilkan urin akhir. Jadi gambar di sini menjelaskan tentang proses sistem ekskresi pada moluska. Jadi yang pertama itu darah datang melalui sirkulasi vena menuju ke sinus darah di sekitar ginjal. Kemudian pas waktu di ginjal itu terjadi proses filtrasi oleh podosit yang menghasilkan filtrat atau urin primer dalam rongga perikardium. Terus yang ketiga ini filtrat atau urin primer itu mengalir melalui saluran renoperikardial menuju ke ginjal. Kemudian pada saat di ginjal itu terjadi proses reabsorpsi zat-zat penting seperti kayak air, glukosa, dan sekresi tambahan dari sel-sel ginjal untuk menghasilkan urin akhir. Kemudian urin akhir ini kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui ekskresi granula. Struktur ekskresi mesodermal ini ada dua jenis utama, yaitu ada protonefridia, di mana struktur tabular ini yang tidak berhubungan langsung dengan rongga kolam. Ini ditemukan pada larva Poronida, Annelida, moluska kecuali Cephalopoda, Platyhelminthes dewasa, Gnathifera, Nematoda, Entoprocta, dan beberapa Polychaeta. Kemudian yang kedua itu adalah metanefridia. Ini merupakan struktur yang memiliki hubungan langsung dengan rongga koelom melalui nepridiostoma. Cairan vaskular ini disaring ke dalam rongga koelom untuk membentuk urin primer, di mana cairan kolam ini kemudian dimasukkan ke dalam metanefridium untuk membentukkan urin sekunder. Untuk struktur metanephridia ini ditemukan pada moluska dewasa, Annelida, dan Arthropoda yang memiliki rongga koelom dan sistem vaskular. Jadi secara ringkas ini merupakan protonephridia itu merupakan struktur tanpa hubungan langsung dengan koelom, sedangkan kalau metanephridia ini struktur yang memiliki hubungan langsung dengan rongga koelom untuk melakukan proses ekskresi. Di sini menjelaskan tentang pembuangan nitrogen yang dilakukan pada beberapa hewan. Jadi, menurut dari gambar yang tersedia itu menjelaskan tentang kalau beberapa hewan itu memiliki cara yang berbeda dalam mengekskresikan buangan nitrogen. Jadi untuk jenis buangan nitrogen yang diekskresikan itu tuh tergantung pada sejarah evolusi hewan dan habitat. Maka dari itu, jadi untuk semua beberapa hewan itu pasti memiliki cara yang berbeda dalam
mengekskresikan buangan nitrogen. Ekskresi limbah nitrogen. Yang pertama itu ada amonotel, itu atau merupakan ekskresi amonia, di mana merupakan bentuk ekskresi nitrogen yang paling sederhana, yang umum pada spesies akuatik. Kemudian amonia ini adalah produk sisa metabolisme protein dan purin yang sangat larut dan mudah terdifusi. Amonia dapat dengan mudah diekskresikan melalui insang atau permukaan tubuh hewan akuatik. Untuk ekskresi amonia sendiri itu membutuhkan banyak air sehingga kurang sesuai untuk karakteristik hewan darat. Amonia merupakan produk ekskresi utama pada banyak moluska laut, meskipun urea, asam urat, dan asam amino juga diekskresikan dalam jumlah yang kecil. Kemudian ada uricoteli, di mana ekskresi asam urat itu berasal dari purin yang tidak larut dan dengan demikian memiliki toksisitas yang rendah. Hal ini merupakan zat yang ideal untuk ekskresi nitrogen untuk taxa terestrial karena memungkinkan konservasi air. Kemudian ada Oreoteli, di mana ekstraksi terutama urea yang umum pada hewan darat termasuk Pulmonetes dan Caenogastropoda. Di sini amonia diubah menjadi urea melalui siklus urea yang melibatkan input energi dan enzim. Jadi untuk pembentukan urin yaitu urin primer itu terbentuk pada moluska melalui penyaringan darah atau hemolimfa melalui saringan halus dan dimodifikasi untuk membentuk urin sekunder sebelum dikeluarkan. Di sini filtrasi itu pembentukan urin primer atau prourin atau filtrat, di mana proses ini cairan melewati pori-pori saringan membran yang biasanya dibentuk oleh sel-sel podosit. Pada moluska, penyaringan biasanya terjadi melalui dinding jantung, yang biasanya urin utama itu terkumpul di perikardium. Kemudian setelah urin terkumpul di perikardium, itu menuju ke ginjal melalui saluran renoperikardial untuk dimodifikasi dan akhirnya dibuang. Filtrasi ini terjadi ketika ukuran pori-pori cukup kecil untuk mencegah koloid dan zat terlarut yang besar, misalnya kayak protein. Kemudian proses-proses modifikasi urin ini meliputi 3 macam, yaitu reabsorpsi, sekresi, dan ekskresi. Yang pertama ada reabsorpsi, itu merupakan pembuangan air dan nutrisi seperti glukosa dan asam amino dan zat terlarut lainnya dari darah atau urin. Kemudian yang proses sekresi itu pembebasan produk limbah tertentu ke dalam urin termasuk limbah nitrogen seperti amonia, urea, asam urat, dan beberapa asam organik yang menghasilkan urin hiperosmotik. Kemudian yang ketiga ada ekskresi, yang merupakan pembuangan produk limbah dan bahan lain yang tidak diperlukan dari tubuh. Jadi, proses filtrasi pada hewan-hewan seperti gastropoda, bivalvia, dan sejenisnya itu meliputi filtrat primer itu memiliki komposisi hampir sama dengan darah yang mengandung molekul organik seperti glukosa dan asam amino. Urin sekunder ini dihasilkan melalui proses reabsorpsi dan sekresi yang mengubah komposisinya dari darah asli. Kemudian ada 3 metode filtrasi utama, yaitu penyaringan melalui lamina basalis, kemudian penyaringan oleh podosit, dan penyaringan melalui saluran sempit di dinding jantung. Untuk beberapa spesies hewan tertentu dapat membentuk urin tanpa proses penyaringan, seperti pada beberapa jenis Vetigastropoda dan Sacoglossans. Kemudian hewan seperti gastropoda dan bivalvia itu dapat mengontrol jumlah air yang diekskresikan dan dapat mengatur kadar ion dalam urin. Selanjutnya ada podocytes. Podocytes yaitu merupakan sel khusus yang berperan dalam proses filtrasi yang memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu memiliki cabang-cabang kaki yang disebut pedikel. Kemudian, dia dapat berdiri di atas membran filtrasi dan menghasilkan celah filtrasi di antara pedikel yang berdekatan.
Untuk fungsi dari Podocase ini yaitu mendukung proses filtrasi tanpa menghambat aliran cairan. Kemudian dia terletak di lamina basalis jantung atau perikardium dan mampu membentuk jaringan yang memungkinkan cairan melewati filter. Untuk karakteristik selanjutnya yaitu Podocase ini memiliki sel epitel dengan struktur yang sedikit aneh dan mampu mengatur aliran filtrat secara efisien. Diafragma yang dimilikinya itu berbentuk memanjang di antara pedikel. Podosit juga dapat dikelompokkan dalam struktur khusus termasuk pericardial glands atau kelenjar perikardial atau juga disebut kelenjar Keber. Pada bivalvia autobrans itu terletak dalam posisi anterodorsal ke rongga perikardial. Ini terdapat organ-organ yang menjelaskan tentang posisi podosit. Podosit juga dikelompokkan dalam struktur khusus termasuk pericardial glands atau kelenjar perikardial atau juga bisa disebut kelenjar Keber. Pada bivalvia protuberans dan Petreomorphia itu kelenjar perikardial itu terletak di auricle. Ini bisa dilihat pada gambar di atas. Sistem ekskresi pada cephalopoda itu sangat berbeda dengan sistem ekskresi moluska lainnya, yang melibatkan beberapa organ dan jaringan yang berbeda dengan fungsi yang berbeda pula. Contohnya seperti ruang koilomik atau perikardium, ginjal dan gonad yang sangat meluas pada bagian besar cephalopoda. Kemudian ada hemozoel yang digantikan oleh sistem darah tertutup pada cheloid. Kemudian dan sistem portal ginjal yang telah hilang. Perubahan ini diperkirakan berkorelasi dengan tingkat metabolisme yang tinggi serta sirkulasi darah yang jauh lebih efisien melalui insang daripada yang terlihat pada moluska lainnya. Slide ini membahas tentang cephalopoda. Pertama, pericardial appendix itu menampung bakteri simbion dalam kepadatan. Bakteri ini tidak muncul di daerah distal dari saluran setiap appendix, tetapi muncul dalam jumlah besar di invaginasi dan epitel luar di bagian basal media. Ada dua jenis bakteri yang telah diidentifikasi. Yang pertama yaitu beta proteobacterium dan Spirochaetes ini berhubungan dengan epitel di daerah perifer, sedangkan untuk beta proteobakteri ini kurang berhubungan erat dengan epitel dan berada di daerah perifer dan invaginasi. Untuk beta proteobakteria ini termasuk pengoksidasi amonia yang berperan dalam mendetoksifikasi jaringan tubuh dan menyediakan gas nitrogen untuk mengisi ruang cangkang dalam membantu daya apung. Gambar di sini menjelaskan tentang branchial Hertz appendix pada Sepia officinalis yang mirip dengan pericardial appendix pada Nautilus. Pada Sepia officinalis ini melekat pada branchial heart, cuman tidak ada bakteri simbionnya. Sekian dari saya, dan apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.